Hello, good afternoon and welcome back to United Corner bersama gue Hanif Tamrin dan Pangeran Syahan. kita kembali lagi dan kita akan ngobrolin apa, Pang? Kita awali tentunya dari Benjamin Sesko. Gitu. Pang, kabar baik. Benjamin Sesko pagi ini, Selasa pagi itu sudah latihan kembali di Carrington. Sepanjang pramusim kawan kita tidak pernah main. Untuk benar-benar akhirnya pertama kali itu ada tiga kabar baik. Satu adalah Benjamin Sesko kembali latihan di Carrington untuk persiapan Hull City weekend ini. Terus yang kedua, Matthijs de Ligt, Pang. Yang katanya ada masalah sedikit di punggung musim lalu. Ternyata berkepanjangan kan, nggak main-main dan ini udah kembali berlatih lagi bersama tim. Dan terakhir Mason Mount yang kemarin lawan PSG sempat ditarik, takut cedera, katanya ada benturan. Nah, 3 reinforcement baru menghadapi Hull City. Selama pramusim yang main Zikri, Bang. Nah, gimana tanggapan lo dulu deh tentang akhirnya United almost complete full squad lagi? Satu hal yang melegakan ngelihat Sesko bisa latihan lagi, dan mungkin kalau dia diharapkan main lawan Hull kayak terlalu cepet ya. Mungkin paling gak dia ada di bench lah. Belum tentu main juga. Tapi satu pemain yang gue rasa mengakhiri musim lalu dengan level confidence yang oke, dan juga fans suka, dan gue rasa penampilannya sangat-sangat menjanjikan, yaitu adalah Sesko. Dan dia bener-bener grow, dalam artian awal musim lambat sebenarnya kan. Bahkan main aja jadi salah terjarang gitu. Terus dia cukup lama itu pacak-klik gol. Dia bikin gol 2 sih di awal-awal, tapi 2 tuh dari berapa 10 gitu kalau nggak salah. Bahkan di cup competition saja yang harusnya dia bikin banyak gol. Lawan siapa tuh? Yang ada satu tim dari ini Liga Grimsby. Grimsby ya. Lawan Grimsby ya kalau nggak salah, bukan ya? Yang kalah kan? Yang kalah ya, harusnya dia bisa cetak gol di situ kan, tapi dia juga lucknya nggak ada gitu. Iya, jadi ngelihat dia main, karena kemarin selama preseason dia nggak pernah main kan, dan memang United ini butuh out striker. Nah, gua harapkan dia bisa pick up where he left off lah last season ya. Yang kedua Matthijs de Ligt. Ini waktu dia cedera musim lalu itu kan lagi bagus-bagus mainnya tuh. Iya, dia lagi solid banget waktu lagi itu. Bagus banget mainnya. Dan ini pemain yang dulu ketika Man United beli dia dari Bayern Munchen kan belinya. Dan dulu juga pernah Juve dia kan? Pernah Juve kan? Belajar dari Kelly nih, Bos. Nah, dulu waktu MU beli Matthijs de Ligt, fans MU termasuk gue, kok Bayern mau jual pemain ini? Oh, gitu ada sedikit kecurigaan gitu ya. Ada, kok mau dijual gitu. Dan fans Bayern gue lihat senang-senang aja ngejual ini gitu. Dan dia kan sejak dari Ajax itu, kan dia kan gak pernah konsisten sebenarnya kan, karena selalu absen kan di Juve juga sering main. Di Juve musim pertama nggak main. Nggak main bahkan. Nggak main. Jadi dia jadi substitute aja. Gitu. Nah, musim kedua baru akhirnya dia dapat kesempatan bermain. Tapi itu pun nggak sebagai week in week out pemain inti. Iya kan. Jadi dia tuh jumlah minute play mainnya selama setiap musim tuh nggak banyak sebenarnya. Padahal dia adalah satu dari sedikit pemain United yang bisa megang bola juga di belakang sebenarnya. Dia khas Belanda lah pokoknya. Nah, harapannya dia udah fit ya, bisa main. Ya harapannya kalau cedera jangan banyak-banyak amat lah gitu kan. Karena sebenarnya kombinasi dia ya, Matthijs de Ligt sama Lisandro misalnya itu top banget. Itu top banget. Kalau dia sama Harry Maguire tuh terlalu mirip. Tapi kalau dia sama Lisandro musim lalu tuh oke sebenarnya. Nah, yang ketiga tadi Mason Mount. Nah, Mason Mount ini kan sebenarnya soalnya dia dianggap oleh manajemen United adalah ini sebenarnya gelandang ketiga kita tuh Mason Mount. Ya kan, jadi kita benar. udah beli gelandang pertama Ander Santos, gelandang kedua Yuri Tielemans, gelandang ketiganya Mason Mount yang bangkit dari kubur gitu kan. Baru bangkit udah mati lagi kemarin. Precaution. Tapi kan precautionsnya ya udah begitu sejak dari Chelsea dibilang precautious ya nggak main juga semusim gitu. Mason Mount ini orang biasanya ngelihat dia apa sih kelebihannya, dia tuh suka coming from behind bikin gol kan. Tapi sebenarnya ya yang bikin dia, dan akhirnya bikin kenapa dia dibeli sama Ten Hag dulu yang beli dia kan, adalah sebenarnya kemampuan off the ball sama pressingnya dia. Benar. Dia adalah pemain paling banyak pressing di lapangan. Betul.
Nah, dan ini sebenarnya dibutuhkan oleh tim yang suka main counter dan nggak apa-apa nggak pegang bola banyak kayak United. Ya. Makanya dia jadi sangat-sangat vital kan. Ya. Tapi jangan sampai juga kalau gara-gara dia fit terus MU nggak beli pemain baru sih. Ya, itu adalah salah satu yang kuncinya. Dan kemarin yang juga cukup bombastis itu adalah headline soal penawaran Bruno Fernandes oleh tim-tim Turki. Dan efek dominonya Pang, sekarang itu United tengah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Bruno Fernandes. Stance lu dulu deh, kalau Bruno ini kan kemarin juga udah ada tawaran dari Saudi nih Bang, tahun lalu nih Bang ya. Dan akhirnya ditolak. Lu masuk fans United yang menyayangkan tawaran itu ditolak oleh Bruno, atau yang sebenarnya mensupport tawaran tersebut ditolak? Karena tawarannya gede loh Bang, hampir 100 juta pound untuk biaya transfer. Itu bisa lu reinvestasikan loh. Bisa di-reinvest sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana kontribusi Bruno kepada MU musim lalu, itu lebih dari 100 juta harganya Mas. Benar. Lebih dari 100 juta. Plus adalah banyak sebenarnya case di mana di masa lalu ya, pemain United itu bagus dan dicintai sama fans, gak ada masalah, tapi dia emang udah gak pengen aja. Contoh Ronaldo misalnya. Ya. Ronaldo kan bilang dia mau pindah. Udah lama dibilang mau pindah, ditahan sama Ferguson kan Los. Benar. Apa setahun lagi deh kan, habis setahun lagi dia cabut gitu kan. Nah itu kan kalau pemainnya memang udah mau cabut ya gak bisa ditahan-tahan, mau kayak gimana juga gak bisa gitu. Tapi si Bruno kan emang sangat menikmati sebenarnya dia. Dan kelihatan dia memang pengen ada di United. Apa yang dia bilang dalam banyak interview, bahwa dia bilang, iya dulu gue pas gue kecil gue berharap gue main di Premier League, dan gue berharap main di klub terbesar di Premier League yaitu MU gitu. Dan itu kelihatan sampai sekarang. Ketika udah berada dalam posisi di mana lo ada di tempat di mana lo udah tempat yang lo harapkan lo ada di situ, kan sebenarnya akan sangat gampang berada dalam posisi puas ya. Ya udahlah, ini udah tercapai lah, udah tercapai gitu kan. Tapi ya satu faktor yang menurut gue membuat Bruno belum pengen cabut adalah ya dia belum pernah juara Liga sama United. Ya. Dan gue sih merasa dia bisa juara Liga sama United. Ya, lu merasa kans itu terbuka lebar ya musim ini? Terbuka lebar. Gue tadi sebelum kesini ya, gue di jalan gue sambil dengerin beberapa podcast gitu. Michael Carrick itu 17 pertandingan kalah berapa kali bos? Coba tebak. 1 ya kalau gue gak salah. Cuma 2 ya? Cuma 2 kali. Iya. Dia cuma 2 kali. Dia yang paling bagus penampilannya di paruh kedua musim. Iya. Urutan klasemen sejak kedatangan dia, United nomor 1. Nomor 1 gitu. Nah sehingga si siapa namanya, si gue lupa apakah Berada atau Jason Wilcox yang bilang bahwa this team could be something special gitu. Michael Carrick juga bilang hal yang sama. Ini bisa jadi something special. Banyak fans yang merasa gara-gara MU kurang beli pemain baru, ini mentok nih ntar nih. Enggak. Menurut gue juga merasa ini tim bisa reach something special dengan Bruno sebagai leadernya. Oke. Nah, untuk perpanjangan kontrak kabarnya juga multiple source yang ada di media Inggris itu belum ketemu nih. Untuk perpanjangan angka kontraknya yang pasti kan durasi ekspektasinya 2 tahun, tapi kenaikan kontrak gaji nih Bang. Sekarang ternyata cukup surprisingly Bruno ini masih di marka 200 ribuan. Bahkan di bawah Casemiro sama Marcus Rashford Bang. How big do you think yang cocok atau pantas untuk Bruno Fernandes dari sisi kenaikan gajinya? Akan jadi masalah memang ketika gaji Bruno itu tidak mendekati atau sama seperti Marcus Rashford. Ya. Karena dibandingin sama kontribusinya kan sebenarnya jauh langit dan bumi lah. Langit dan bumi, betul. Satu faktor lainnya adalah soal durasi. Bruno ini umurnya going 32 ya tahun ini kalau salah ya gitu. Yang paling realistis adalah sebenarnya untuk United minimal perpanjang kontrak dia 2 tahun. 2 tahun dengan kemungkinan menjual dia di tahun kedua kontraknya yang baru. Biar masih ada value-nya kan. Sama kayak yang kejadian di sekarang nih. Tiba-tiba ada release clause, kita semua kaget kan dia punya release clause. Mungkin dengan cara kayak gitu Bang, masukin release clause di tahun kedua akhir kontraknya, yang dimana ini harganya juga menurut gua reasonable, 57 juta pound untuk pemain selevelnya dia. Gue nggak yakin di dalam di dalam kontrak baru nanti kalau di sana sama Bruno bakal ada release clause lagi. Karena kalaupun ada, harganya nggak bakal segitu. Bahkan mungkin menurut gue bisa di bawah 30 harganya gitu. Kan? Lebih turun lagi gitu. Karena ya kan resale value-nya menurun karena ada soal umur kan.
Harus soal umur. Nah, tapi ya kalau kita lihat bagaimana Bruno dan dibandingkan dengan para pemain lainnya di United, yang memang kita bisa lihat mana pemain yang tipe mercenary gitu ya, tipe tentara bayaran, yang penting bayar lebih gede gue pindah gitu kan. Mana yang pengen ada di situ, dan ini sangat berpengaruh besar sebenarnya. Nah, Ineos ini kan pengennya tiap kali mereka beli pemain ini memang harus mau main di United. Betul. Ya, ini memang niat main di sana gitu kan. Mereka nih gak mau model Angel Di Maria zaman dulu gitu kan, gak mau tuh mereka. Not even Garnacho gitu padahal di akademi juga kan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi fundamental dasar bagaimana Ineos manajemen United itu membeli pemain dan memperpanjang kontrak pemain yang baru. Ini sebenarnya akan pusing nanti ya. Misalnya gue nggak tahu kontrak Mason Mount sampai kapan misalnya dia mau habis kontraknya. Kalau gue jadi MU gimana kan? Mau gue perpanjang nih orang cedera mulu. Tapi kalau gue nggak perpanjang, hilang gratis barang gitu kan. Itu kan akan jadi dilematis dia. Sama seperti Matthias De Ligt ntar misalnya. Benar. Gue nggak tahu De Ligt udah kontrak baru, kayak belum deh. De Ligt belum. Jadi kan, masih dari yang kontrak lama ketika dia dibeli gitu. Dan dia kontraknya lumayan panjang kan, 5 tahun kalau nggak salah. Iya, itu dia. Dan gue pengen tanya sedikit penampilan soal Community Shield kemarin. Salah satu pemain yang ditawarin ke United, Miles Lewis Kelly, ternyata main sebagai starting bang, dan mainnya bagus ya. Dan ada unexpected kolaborasi yang baru saja terjadi Mark Goldbridge dan juga Wayne Rooney gitu kan, bikin podcast bareng ya. Dan ini agak unik nih, gue pengen dapat statement lu sedikit soal ini ya. Ini kita lihat ya statement dari Wayne Rooney terkait penampilan Lewis Kelly di Community Shield. Lewis Kelly kita dengar dia tersedia di jendela transfer dengan harga yang masuk akal. Saya rasa merekrutnya adalah tindakan yang tidak perlu pikir panjang. Jika Anda bisa membeli pemain yang bisa sekaligus tampil di dua posisi, back kiri dan gelandang, dia masih muda dan punya masa depan gemilang di depannya. Jadi keputusan merekrutnya tidak perlu banyak dipertimbangkan ya. Nah, ini pendapat dari Wayne Rooney di podcast barunya gitu. Pendapat lu ini kan sebenarnya resonate sama yang lu bilang ya di beberapa episode terakhir soal Miles Lewis Kelly. Terkhusus juga penampilan dia di Community Shield kemarin, yang kabarnya kalau jamaknya orang yang mau dijual nggak mungkin jadi starting bang. Semua pemain yang mau dijual di kedua tim tadi malam itu nggak masuk DSP. Savinho nggak masuk DSP di City. Rodri nggak masuk DSP. Di Arsenal itu Gabjes nggak masuk DSP. Kemudian Ethan Nwaneri nggak masuk DSP. Tapi kawan kita ini main jadi starting bang. Gimana pendapat lo? Memang biasanya pemain yang mau dijual biar nggak terlalu mengganggu emosi apa itu di keep kan. Sama cedera, takut cedera. Iya. Tapi bisa juga gitu kan, karena ini lo sebagai penjual terus yang beli kok kayak ragu-ragu, gue taruh etalase deh. Apalagi terkenal yang mau beli ya ini suka akhirnya overpaid gitu suka bahkan dikasih main bagus dikit gitu. Salah satu alasan kenapa ini belum di deal sama United menurut gue. Satu, sebenarnya MU masih ngincer pemain lain. Menurut gue Lewis Hall. Tapi ada faktor juga. Gue curiga Arsenal ini naikin harga. Oh, lu curiga ini sebenarnya dari angka yang beredar kan cukup rendah nih. 45 juta pound. Kalau 45 juta udah pasti itu no brainer dibayarin pasti ya. Bayar. Lo masih muda, orang Inggris. Versatile pula posisinya. Benar. Itu pasti dibayarin. Gue curiga Arsenal ini aja licik aja. Ya, dia udah tahu dia naruh harga segitu karena bikin orang berminat, ya kan? Betul. Karena kalau pemain muda itu berapa ya? Lewis Kelly itu 19 kalau belum 20 umurnya. Belum 20. Makanya mana ada pemain umur di bawah umur 20 Inggris yang harganya bukan English premium gitu kan? Benar. Jadi gue juga suka percaya sebenarnya harganya segitu. Oke. Itu gue suka percaya, itu kayaknya cuman biar masuk ruang meeting, tutup pintu, kunci, naikin harga, lo mau bayar gitu kan. Iya, jadi ujung-ujungnya karena udah kadung, wah kayaknya tertarik dan akhirnya ya dikasih harga yang mungkin, atau ini Pang, payment terms-nya yang di spread gitu. Jadi dia alasannya, yaudah lu bayarnya lebih tinggi tapi gak apa-apa lu cicil. Gitu, itu juga bisa kan? Itu udah gak boleh sekarang tapi. Oh, udah gak bisa? Yang ala Chelsea dulu kan? Yang ala Chelsea dulu. Udah gak boleh sekarang. Bukan, maksud gue kalau pembayaran payment terms itu kan tetap bisa dari berapa kali termin kan? Pembukuannya yang memang tidak bisa. Pembukuannya gak boleh Pembukuannya gak boleh lebih dari 6 tahun kalau gak salah. Kalau dulu Chelsea kan 10 tahun. Licik kan itu pakai cara itu. Nah, ini pembukuannya yang memang udah gak boleh. Cicilan. Ini cicilan. Installment. Jadi nggak, kalau misalnya kalau ada release clause nih, lu kan nggak boleh nyicil kalau release clause. Kalau lu ngaktifin release clause harganya 65, 45 ya lu bayar di depan 45. Tapi
ini yang menjadi variabel. Kalau misalnya lu mau bayar di atas itu, lu bisa tapi lu bisa nyicil jadinya. Nah itu juga mungkin menurut gue salah satu opsi yang tengah ditawarin oleh klub penjual dengan harapan harganya bisa naik gitu. Nah ini juga kemarin gue ngobrol sama Ben Jacobs kayak gitu. Transfer Rodri itu salah satunya kaitannya sama termin cicilannya bang, yang coba dibuat itu agak sedikit friendly lah gitu. Jadi akhirnya transfernya bisa kejadian gitu. Nah soal gelandang tengah bang, masih ada juga upaya-upaya dari entourage-nya Carlos Baleba untuk mencoba mewujudkan kepindahannya ke Manchester United. Ini sekarang berbalik nih, kalau tadinya kan jamaknya tim yang memang ngejar pemain. Dengan collapse-nya transfer Carlos Baleba, ini mereka mencoba mensiding via entourage-nya, apa gitu, agen, intermediaries dan lain-lain. Itu tiba-tiba kalau notice seminggu kebelakangan berita tentang Baleba ke United tuh menjamur bang, out of nowhere gitu kan, di tengah-tengah yang memang United lagi nggak ngelakuin pergerakan apapun gitu. Dan ini dilansir itu adalah upaya dari entourage-nya Carlos Baleba untuk bisa mempressure United untuk balik lagi dengan dua narasi. Narasi yang pertama katanya harga udah turun nih. Nah kan kemarin katanya harganya mahal ya sama Brighton, menyentuh angka 100 juta. Sekarang harganya turun ke 60. Ini menurut multiple source, Daily Mail, kemudian juga Telegraph, macam-macam lah ya. Dan yang kedua, ini buat ngepom-pom lagi nih biar cepetan tawar gitu ya. Katanya Newcastle masuk perburuan, Pak. Newcastle. Kalau enggak nanti dibeli sama Newcastle nih gitu, Bang. Nah, tanggapan dulu dong buat Baleba. Iya, ini menurut gue entourage Baleba ini timnya dia terlalu pede sih. karena yang namanya komoditi kan, kalau kita anggap pemain sebagai komoditi market ya. Itu kan ada eranya kan, ada periodenya gitu. Betul. Periode dia udah lewat gitu kalau mau kayak gini tingkahnya sebenarnya kan. Dan sekarang harga dia udah drop banget. Udah drop banget. Dan ini sebenarnya bukan hal yang bagus buat United ngelihat bahwa pemain ini gampang banget demotivated ya. Iya kan? Iya benar. Gampang tiba-tiba drop gitu. Makanya kalau timnya kalau skuadnya tim personalnya Baleba ini lagi ngepom-pom segala macem, ya gue kebayang apa sih itu mereka nungguin di depan stadion, di depan bobo map gitu kan. bang gitu kan. Ini main gue bagus sih bang gitu. Menurut gue sih akan sangat kaget deh kalau MU beli Baleba sih. Tapi ironis gak sih Bang? Di Januari kemarin United masih mau beli dia loh. Dan 70 juta tuh ditolak sama Brighton. United mau beli karena di Januari gak banyak yang available. Dan angka 70 juta pun sebenarnya di overlook sama Brighton. Hari ini dia tiba-tiba nawarin diri 60. Ini ironis lah Bang. Iya dong, maksud gua hanya dalam tempo 6 bulan harga lu turun sejauh itu. Nah, salah satu faktornya kan karena memang setelah diminati United akhirnya gak dikasih izin pindah, penampilan kawan kita ini kan drop signifikan. Coba kita compare dulu ya penampilannya. Nah ini sebelum diincar United Bang, wih solid ya. Masih ada gol Bang, 3 assist 1, starting di 31 pertandingan dan total penampilan 34. Dengan rata-rata main hampir 90 menit. Kemudian average ratingnya juga versi FotMob ini selalu di atas 7. Jadi konsisten lah kawan kita ini. Nah setelah gagal pindah ke United, ini ibarat kata orang putus cinta ya. Dia hilang tentunya arah ya. Dengan tanpa kontribusi sama sekali di lapangan ya. Gak ada nol, gak ada gol, gak ada assist. Dengan jumlah bermain sebagai starting juga jatuh banget signifikan dari 31 menjadi 23. Menit bermain juga jarang 90 menit dan average ratingnya jadi pelamat banget 6,62. Nah lu sendiri ngelihat dua perbandingan musim terbaiknya Baleba dengan musim kemarin menurun flop pasca akhirnya gagal di transfer. Lu ngelihat nih pemain sebenarnya worthy of United shirts gak sih? Gue nggak pernah I've never been a big fan of Baleba sih. Gue menganggap ini pemain yang oke, not bad, nggak jelek, tapi bukan sesuatu yang harus lo kejar-kejar sih. Dan kalau lo lihat nama Baleba itu kan mencuatnya 2 musim yang lalu. Ya kan? Setelah adanya model-model kayak Elliot Anderson, sih. Kayak Alex Scott, nggak ada ngomongin lagi kan? Iya bener. Udah nggak ada ngomongin gitu. Jadi kalau dia ditawan Brighton nawarin 60 juta, gue jadi MU mungkin kalau nanti udah kepepet banget ya, gue tawar setengah lagi mungkin harganya kan. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Nah ini adalah salah satu bentuk
salah satu bentuk sebenarnya perbedaan caranya United di bawah manajemen Ineos ini. Biar nggak mau dibego-begoin aja pada saat transfer window gitu ya. Selama bertahun-tahun terkenal United itu gampang ditipu, ya. Gampang digertak dikit naikin harga. Gitu Anthony. Kan. Anthony itu cuma bisa muter-muter doang. Itu bener-bener itu nadir itu menurut gue beli pemain sih. Nah, kan nggak bisa kayak gitu lagi. Sementara Brighton lo tahu ini adalah tim yang kerjanya tiap tahun bisnis model jual pemain. Benar. Dia nggak pernah gagal di jual pemain kan, mahal-mahal. Ini mirip Atalanta di Italia. Jago jualan dia. Dari antara semua yang paling jago ya yang dilakukan sama Brighton ya, ngejual siapa? Caicedo, Bissouma, siapa lagi? Pelatihnya dijual, Graham Potter gitu kan. Sampai Danny Welbeck aja bisa dijual sama dia, itu gila mas. Iya sih bener. Danny Welbeck bisa dijual sama dia. Itu 5 juta ada kali itu kan dia jualnya kan. Kukurea. Enggak kalau Van Hake. Kalau pemain-pemain pick dijual kan gampang ya. Gampang. Danny Welbeck umur 36 dijual 5 juta sama dijago kan mas. Iya sih bener. Iya sih anjir bener juga. Ya jago itu. Iya anjir. Danny Welbeck cok. Danny Welbeck. Nah makanya Brighton ini karena emang jago meres klub lain gitu ya. Si MU-nya gak mau kena bluff-nya aja gitu. Iya. Kalau misalnya ya, kalau balik gue pikir-pikir, misalnya MU ditawarin siapa Mitoma gitu misalnya, beli nggak ya? Gue rasa Ineos juga nggak akan yain sih, walaupun harganya oke nggak gitu, pasti nggak, karena dia benar-benar udah ada tesis transfer gue maunya kayak gimana, ya. Jadi si siapa Jason Wilcock sama Omar Medard itu bilang pemain yang didatangkan ke United itu harus significantly improve the quality of the team. Jadi nggak boleh cuma sekedar nama-namain bagus doang. Harus berbeda gitu kan. Ya Cunha menurut gue beda. Brand Mbeumo beda. Šeško beda gitu dimensinya. Baleba not so much menurut gue. Oke. Tapi menurut gue salah satu masterpiece-nya Brighton sih ngejual Jean-Paul Van Hecke sisa kontrak setahun 52 juta pound sih. Gila. Itu gila sih anjir. Brighton salah satu tim yang sangat gue suka ngebaca manajemen olahraga kan, bola kan. Si Tony Bloom itu ownernya Brighton kan dia penjudi kan. Penjudi. Dan dia bikin make money dia bener-bener dari judi gitu. Ya cara dia ini, jadi lo bayangin ya, jadi mesin yang dia pakai buat betting, jadi dia bikin formula lain kan, format matematik itu dipakai buat scouting. Pakai buat scouting. Dia pakai algoritma yang sama tuh. Nah, itu yang dijual-jual tuh sama dia tuh. Makanya dia suka banyak pemain dari Paraguay, ada gitu tiba-tiba. Iya kan dia kan. Enciso. Dia pemain dari Paraguay ada beberapa, bukan cuma satu itu kan. Iya. Dia bisa main Amerika Latin, pemain dari Afrika gitu. Nah, gue mikir kenapa MU gak bisa kayak gini sih gitu tuh. Iya kan? Benar-benar. Iya. Dan dia itu nggak pakai ini, dia itu nggak pakai pendekatan. Kalau scout zaman dulu itu kan scoutnya datang ke stadion kan, datang ke stadion, lihat, terus report. Dan kadang-kadang itu nggak ada parameternya. Bagus sih menurut gue nih, gitu kan, bagus sih menurut gue. Kadang-kadang itu berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Benar. Nah, tapi kalau model si Brighton ini kan dia bener-bener ada parameter matematiknya, ada datanya, gitu. Nah, gue nggak tahu apakah dengan manajemen si Ineos ini bahwa MU juga kayak gitu. Harusnya sih ada ya, kalau sekarang level kayak gini ya. Tapi belum nyampe sehebat dilakukan sama Brighton sih. Karena Brighton kan tahu dia tidak akan pernah segede tim-tim lain nih. Cara dia bertahan gimana? Jual pemain. Kalau jual pemain berarti dia harus dapat pemain yang murah tapi bagus. Jualnya mahal gila-gilaan gitu kan. Nah, Lu uniknya satu hal yang dipakai juga kan sama kawan baik lu Bapak Mirwan sekarang practice itu. Dan gila banyak banget ketemunya yang bagus-bagus Bang. Terakhir nih Belarbi wonderkidnya Milan. Baturina kan nggak ada yang nyangka dia bisa sebagus ini. Dan sekarang harga Baturina tuh 70 juta Bang. Gitu. Nico Paz, ya udah tau lah Nico Paz bagi semua orang. Jacopo Ramon gitu. Dacunia, Duvikas gitu. Banyak banget Bang. Dan itu di reverse engineer kata dia. Jadi gue tuh terakhir kali ketemu Mirwan itu ya di Jakarta tuh mungkin tahun lalu apa 2 tahun lalu kayaknya ya gitu. Terus seperti biasa ya karena dia teman lama. Dia ternyata janjian sama gue di saat dia ada meeting juga sama orang lain. Online. Tapi dia bilang sama gue, udah pakai lo sini, lo join aja meeting gue. Pasti bakal happy kok kata dia denger meetingnya. Tau gak dia meeting apa bos? Apaan? Dia meeting transfer boardnya Como. Transfer boardnya Como? Iya. Anjir. Jadi dia lagi mimpin meeting nih. Itu transfer boardnya Como lagi ngomongin pengen beli siapa. Ya kan. Ya gue sebagai orang yang suka begitu gue dengerin aja kan. Iya. Oh jadi lu udah dapet gambaran nih.
Tapi kan ini 2 musim yang lalu. Oh 2 musim yang lalu. Udah ada nih nama-nama liberali gitu di Milan gitu. Nah. Si apa namanya? Nikopas, Jacopo Ramon. Berarti tuh udah ada di situ tuh Bang. Ada yang orang Irak tuh siapa dulu? Ada tuh. Pemainnya Como orang Irak kan? Pemain Como orang Irak. Ada ya? Ada ya? Ada. Aduh siapa ya? Lupa. Pokoknya orang Arab lah. Itu dibeli itu waktu itu dia lagi ngomong-ngomong, lagi ngobrol-ngobrol tuh. Nah, terus udah gitu dia liatin gue kan, si Miro kan. Kenapa doyan kan lo bikin kayak gini? Iya. Coba lo kasih gue nama siapa yang bisa gue lihat gitu. Anjay. Oke. Kasih gue nama. Gitu. Harusnya lo kasih Sampah United tadi. Gue lupa gue nyebut siapa ya. Tapi gue yakin gak karena gue suka Asia ya. Gue menyebut nama-nama pemain Asia gitu. Pemain Jepang. Jepang. Yang main di Eropa. Iya. Gue sebut nama siapa gue lupa. Sama dia dicek tuh. Di app itu. Kita kan. Kurang kata dia gitu. Oke, berarti mainnya di situ. Iya. Nah, ini kaitannya juga mungkin soal apa namanya? Infrastruktur ini ya, improvement scouting yang kan sekarang United udah ada namanya Michael Sansoni, Pang. Jadi dia adalah Director of Data. Makanya sampai ada jabatan Director of Data dia diambil dari F1 kan untuk bisa mengimprove semua decision making dari United terkait apapun itu harus berdasarkan berbasis data. Dan ini kaitannya kan tentang baggage yang ditinggalkan oleh era Ed Woodward dengan membuat ini menjadi alasan kenapa United akhirnya itu merubah kebijakan transfer. Karena United hingga hari ini masih merasakan assess atau dampak dari tentunya ugal-ugalannya kawan kita ini di bursa transfer. Dan ini sekaligus juga menjawab kenapa mungkin banyak fans United yang masih tidak terbiasa dan ini protes. 12 hari, kurang dari 12 hari menjelang penutupan bursa, belum ada penambahan lagi reinforcement. Pertama gue bertanya dulu sama lu khawatir atau enggak? Enggak. Sama sekali? Enggak gue. Enggak lu ya? Gue very confident gue. I'm very confident with this squad. Gue confident sama Michael Carrick. Dan gue confident dengan apa yang gue lihat musim lalu sih. Iya. Gitu. Basisnya lu adalah penampilan United musim lalu. Iya, dan menurut gue apa yang dilakukan oleh Carrick itu benar-benar sesuai dengan filosofi secara historis ya. Filosofi MU itu ketika dalam satu season lo butuh orang yang bisa membebaskan lo tapi punya manajemen yang bagus sih. Oke. Gak ada sejarah United punya tactical jadi pelatih bagus, gak ada. Tapi ngomong-ngomong soal Carrick dan transfer, dia melakukan sesuatu hal yang menurut gue untuk pertama kalinya ini monumental, Bang. After friendly di Dublin kemarin, dia publicly itu asking for reinforcement. Dia bilang ini squad bagus, tapi akan sangat baik kalau gue mendapatkan tambahan pemain. Jadi untuk pertama kalinya secara publik dia ngasih itu interview ke beberapa media Inggris di Dublin dan publicly stated kalau dia butuh tambahan pemain. Ini kan untuk kategori pelatih yang dipilih dengan style kayak dia ini kan yang sangat-sangat PR training, yang tidak mungkin ada singgungan dengan board and so on and so forth. Adalah menurut gua adalah sebuah movement yang cukup mengejutkan. Berarti kan ini bentuknya kalau bukan kritikan adalah reminder Wilcox gitu kan udah mau masuk ini nih, udah mau masuk penutupan nih, tapi back kiri gue masih tipis nih. Ya, nah dalam artian gini Bang, menurut lo apakah ini adalah bentuk dari upaya Michael Carrick if and only if kalau ternyata nanti di awal musim terjadi situasi yang cukup menyulitkan buat dia udah ngomong dulu di awal nih, gue udah minta loh, gue butuh tambahan 2 posisi, tapi board itu telat-telat nih mendatangnya atau nggak ada reinforcement sama sekali. Menurut lo ini cukup jamak nggak seorang pelatih melakukan itu biar mungkin akhirnya pressure-nya nanti ketika terjadi situasi sulit nggak ke dia tapi ke manajemen? Sekarang kan sebenarnya kuasa memilih pemain dan untuk ditransfer itu kan nggak sepenuhnya ada di tangan manajer lagi kan, di tangan pelatih lagi. Betul. Jadi bukan eranya Alex Ferguson dulu di mana semua tergantung dia gitu kan, dia mau siapa. Dan Ineos memang sangat hati-hati gitu, manajemen ini sangat hati-hati siapa yang mau dibeli. Bahkan definisi pemain bagus atau enggak aja itu bisa berantem tuh. Bisa berantem. Zaman Amorim ribut, zaman Ten Hag kan ribut gitu-gitu kan. Nah, tapi menurut gue Carrick ini kan pilihannya manajemen. Ya, pilihan manajemen dan kayak tadi lo bilang sebenarnya sangat-sangat PR train banget. Menurut gue sih ini cuman sekedar menunjukkan bahwa udah nih gue butuh lo mau siapa aja terserah deh. Yang penting ada nih. Yang penting ada nih. Karena
Iya beda sama era pelatih yang dulu ya. Kayak again kita udah nonton dokumenternya Mourinho kan. Dia bilang kan, gue gak mau Shevchenko kata dia. Gue maunya Eto'o kata dia. Benar. Nah gue rasa Carrick sih ada preferensi pasti dia maunya siapa. Gitu. Tapi dia gak akan ngomong terbuka lah. Nah yang jadi masalah ketika memang kalau manajemennya tidak punya rencana beli siapa-siapa. Gue sih tidak percaya sih mereka gak mau beli siapa-siapa gitu. Gue tahu bahwa mereka lagi kerja lah. Pokoknya semakin diem gak ada rumor gak ada apa-apa, dia sebenarnya semakin menunjukkan lagi ada pergerakan senyap nih sebenarnya. Dan beberapa multiple source juga di Inggris menyatakan salah satunya kan yang sebenarnya hampir dekat di beberapa pekan sebelum ini menjadi senyap itu adalah Manu Kone kan Pak. Nah beberapa pihak menyampaikan jika itu sebenarnya yang ngeveto Christopher Vivel. Mungkin dia ada concern sama historical injury prone-nya si Manu Kone atau memang style of play dan juga kemampuan suitability di Premier League yang dia rasa mungkin ini agak sedikit question mark gitu. Karena kan ya balik lagi every single signing yang di conduct so far itu Premier League proven atau enggak ya familiar lah dengan Liga Inggris gitu kan. Dan itu melanjutkan mantra dan policy yang mereka lakukan musim lalu dengan Brandon Mbeumo, Matheus Cunha, and so on and so forth gitu. Nah, ini kita coba breakdown juga Pang alasan kenapa Ineos menjadi sangat hati-hati karena untuk mengensemble squad United sekarang ya dari total starting 11 dan juga pemain inti lah ya yang disampaikan week in week out itu United secara value itu paling merugi secara depresiasi asetnya gitu. Sementara yang lain itu cenderung efektif. Belinya tidak semahal itu. Sekarang secara value squadnya hari ini itu rata-rata naik ya. Secara pesaing-pesaingnya United. Nah itu menunjukkan alasannya kenapa kan. Kenapa Ineos sangat berhati-hati gitu. Kenapa Tielemans, kenapa Andre Santos. Agar depresiasi aset itu tidak terus-menerus terjadi seperti memang excess baggage yang ada di eranya Ed Woodward ya dengan Anthony, dengan Jadon Sancho itu kan semua jadi aset yang hilang Bang. Ini kalau lihat ya MU Arsenal beli 826 juta. Nilai value sekarang 1,1 miliar. Betul. Nah, MU 1,1 miliar nilai squadnya. Sekarang nilai value-nya sekarang adalah 769 minus 329 juta euro. Ini kalau anak kripto bilangnya ini coin machine, men. Jadi MU ini beli coin machine gitu kan, beli koin lah pas lagi di atas, dibeli turun harganya. Bego kan. Nah, itu makanya mungkin ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan gitu kan. Kenapa Ineos berhati-hati, kenapa begini, kenapa movementnya begitu. Mungkin yang memang fans United in general itu nggak dapat understandingnya, kenapa perubahannya ke sini gitu. Karena kan era ugal-ugalan itu tuh udah ditinggalkan gitu. Nah, lu sendiri setuju gak sih dengan polisinya Ineos sekarang? Gue orang yang sangat kebingungan sebenarnya waktu zaman Woodward ya. Karena gini, orang-orang berada di posisi itu kan bukan orang-orang bodoh gitu ya. Betul. Kok bisa semua orang menganggap mereka melakukan hal bodoh kecuali mereka sendiri gitu kan. Iya kan? Kok bisa-bisanya gitu. Ini menunjukkan perbedaan approach sih. Memang. Perbedaan approach lo ngelihat nilai aset pemain ini kayak gimana. Kalau lo lihat si Jim Ratcliffe ya sebagai beneficial owner-nya. Dia ini kan emang pebisnis murni, owner gitu ya. Dia membangun bisnisnya itu Ineos itu kan dari bawah gitu, perusahaan kimia kan. Ed Woodward ini kan dulu eksekutif apa Nike deh kalau nggak salah kan. Iya kan. Sama dia orang JP Morgan. JP Morgan kan. Iya. Mindsetnya sih udah berbeda ya. Dan sebenarnya dia tahu bahwa si Jim Ratcliffe ketika dia masuk United, posisinya itu udah bukan the best in the world lagi. Kan? Makanya hal yang dilakukan ini cost kebanyakan ya kan, dia motong-motong segala macam kan. Motong. Waktu zaman Woodward kan gila-gilaan banget, ugal-ugalan gitu. Dan betapa waktu itu zaman Woodward itu yang namanya United tidak ada wibawanya di transfer market sebenarnya. Nggak ada, semua orang bisa nipu gitu kan. Semua orang bisa nipu, semua orang bahkan bisa pakai nama United buat leverage bergaining mereka di tempat lain gitu kan. Benar. Selalu itu terjadi. Itu kan nggak dilakukan oleh zaman Ratcliffe, dan cara pertama adalah menunjukkan bahwa lo nggak bisa sembarangan ngasih gue pemain gitu. Pemain yang juga dihubung-hubungkan juga nggak ada yang pemain yang aneh-aneh lah gitu kan. Nggak ada pemain-pemain bekas gitu kan apa gitu. Yang memang agak
highlightnya memang ketika Casemiro sih sebenarnya. Ya, cuman pilihannya adalah ya Casemiro itu kan ini apa namanya? Dia proven walaupun umurnya udah advance dan ternyata oke kan? Iya. Ternyata oke gitu. Nah, era ketika Woodward jadi megang transfer marketnya United, itu mungkin lebih dari setengah flop semua transfernya gitu, dengan harga yang gila-gilaan. Betul. Coba lo sebagai orang yang bukan fans MU, siapa juga pemain suksesnya United yang dibeli gitu ya di eranya abis Alex Ferguson yang top of your mind? Setelah eranya Ferguson, Paul Pogba, iya, tapi kan juga ujung-ujungnya caur juga kan. Zlatan itu sebenarnya menurut gue agak nice accident ya. Ya, Zlatan karena kan orang anggapnya udah habis pada tapi belum kan. Ternyata belum. Cuman itu juga menunjukkan sebenarnya itu transfer United banget. Gratis soal transfernya kan. Bener. Iya. Jadi karena lu tanya sama gue yang sukses, menurut gue dua itu. Mungkin orang arguably-nya Paul Pogba gagal, tapi realitanya dia bawa United angkat piala, Bang. Angkat piala Europa League kan? Europa League gitu. Iya. Dan FA Cup gitu. Mau gak mau itu harus direcognize gitu. Betul. Sekarang ya kalau kita tanya lini tengahnya United, ya gak ada yang bisa jadi operator seperti Pogba lakuin dulu gitu. Itu yang hilang menurut gue. Jadi tadi lo sebut dua nama tersebut. Yang satu pemain termahal dunia, termahal waktu itu. Pada waktu itu ya, Paul Pogba sama legend yang gratis karena udah pasis prime. Betul. Ya. Oke nih. Oke, dua ini menurut gue bagus ya gitu ya. Yang lainnya tapi ada Alexis Sanchez tuh. Alexis Sanchez. Orang inget apa sih dari dia? Main piano. Anjing bener lagi. Orang lo bayangin Alexis Sanchez pasti Arsenal gitu kan? Benar. Kalau Alexis Sanchez MU inget apa? Piano. Benar. Gak ada yang lain gitu. Iya anjir. Ada pemain-pemain kayak siapa lagi ya? Gini deh. Lukaku gitu. Mahal. Ternyata black gitu kan. Ada pemain lo bisa kayak Bastian Schweinsteiger, ngapain coba dibeli? Iya, Bastian sih parah sih. Parah gitu. Benar. Dan ada banyak pemainnya yang tadi lo bilang Anthony dan kawan-kawan lah, itu udah jelas-jelas hancur ya. Ada pemain yang levelnya bagus tapi nggak bagus banget tapi nggak jelek kayak Andre Herrera misalnya kan. Atau siapa? Daily Blind. Segitu aja gitu. Bener. Makanya ini kan berbeda sama filosofinya si Wilcox sama Berada yang bilang bahwa harus improve significantly. Jadi pemain harus lebih hebat dari pemain yang sekarang ada. Benar. Gitu kan. Yang tadi kita sebut mungkin cuma Pogba doang sama Zlatan yang memang lebih hebat dari yang waktu dimiliki ya. Makanya bisa kelihatan. Tapi kan sisanya. Kenapa sih Marcus Rashford bisa masuk tim inti coba? Karena cedera semua. Dan gak ada pelapisnya gitu. Gak ada pemain bagus gitu kan. Makanya dia bisa main gitu. Itu. Tadi kan lu bilang garis bawahnya adalah pemain yang harus masuk. Harus yang lebih baik. Atau memberikan improvement quality dari yang ada sekarang. Dari nama-nama yang sekarang dihubungkan dengan United. At least untuk final signing, Pang. Mana yang menurut lu emang secara capability. Itu masuk kategori itu. Kamavinga ditawarin. Ini Laurie Woodwell yang nulis. Gitu. Kemudian ada Ben Jacobs yang gua wawancara kemarin. Ada alasannya kenapa Aurelian Tchouameni sampai sekarang walaupun katanya udah sepakat perpanjang kontrak belum di-announce. Wah resmi extend kontrak gitu. Karena masih mungkin dijual sebelum jendela ditutup. Ada Lewis Hall yang memang adalah target utama United sebenarnya dengan angka 60 juta. Dan juga Miles Lewis Kelly. Dari 4 nama ini mana yang menurut atau Manu Kone dah tambah satu lagi. Mana yang menurut lo memang adalah improvement quality dari United? Yang wajib ya. Satu itu back kiri Lewis Hall. Karena dia spesialis back kiri gitu. Kalau cuma boleh milih satu, gue akan milih dia sih Lewis Hall. Tapi kalau misalnya bisa dapat beberapa, either one satu Tchouameni atau Kamavinga itu sih oke banget sebenarnya kalau datang ke United. Walaupun lu tau kan si Kamavinga tuh salah diagnos injurinya dia. Jadi saking kacaunya tim medisnya Real Madrid katanya buat nge-prescribe obat pakai ChatGPT, Bang. Jadi itu kenapa dia akhirnya prolong injurinya si Kamavinga karena dia salah diagnos si mesin CT scan-nya Madrid. Bahkan siapa ya pemain satu lagi ya yang kemarin itu
salah kaki yang didiagnosa. Jadi dia cedera kaki kanan, yang dianalisa cedera di kaki kiri. Jadi saking parahnya itu emang ininya Madrid. Nah itu alasannya kenapa Camavinga cederanya tuh panjang banget karena salah diagnosa katanya. Dan itu yang membuat mungkin level of fitness ini kan salah satu pemain yang paling physically kan. Lu lihat kan sebelum dia cedera, gila cok, otak semua, tang gitu. Terus dia bisa main di back kiri, bisa main di mana-mana gitu. Dan membuat akhirnya karirnya sedikit menurun gitu. Nah ini Camavinga menurut lu nggak takut nih dengan rekor akhirnya salah diagnosa dan segala macam? Ya kan kita udah ada presiden Mason Mount, ya Matthijs de Ligt gitu. Kalau itu yang akhirnya datang, lu mendingan itu atau pemain yang emang unproven kayak Baleba? Enggak, gue gak mau Baleba sih. Kalau Baleba gue gak mau sih. Kalau kayak gitu ya sebenarnya. Again gue bilang, either one Tchouaméni atau Camavinga, despite injury history-nya, gue sih tetap merasa itu quality signing. Mas Luis Skelly bisa bermain di dua posisi, itu juga akan menjawab banyak hal sebenarnya. Tapi kayaknya cuma satu doang sih yang akan dibeli sih. Satu. Dan kalau itu difokusin, mungkin United memang besar kemungkinan gak akan datengin gelandang lagi mungkin. Akan dapetin back kiri. Dan memang menurut gue lebih urgent beli back kiri. Iya, setuju. Urgent banget. Dan dari semua coverage media yang ada sekarang, semua mengarah ke back kiri, Bang. Iya. Ya, Manchester Evening News, Athletic, kemudian juga Telegraph, semuanya sekarang ngomongin semua pokoknya tuh judulnya Miles Lewis Skelly karena emang kayak seolah-olah diarahin gitu sama someone atau entourage-nya Lewis Skelly sih menurut gue yang punya kepentingan buat itu ya. Ya gimana fans MU nanti coba menurut kalian mana yang lebih urgent dan siapa prediksi kalian yang akan tentunya hadir ya ke Manchester United menjelang penutupan jendela transfer, apakah back kiri atau additional gelandang atau dua-duanya? Bisa tolong disampaikan di kolom komentar. Dan itu adalah akhir dari episode kita hari ini, Bang. Kita akan kembali lagi tentunya hadir untuk kalian di episode berikutnya hari Kamis ya, Bang ya. Kamis. Ya. Okay. Dan akhir kata Hanif Tamrin pamit. Makan aja. Kita ketemu lagi di hari Kamis. See you, bye.